I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori neokantianisme, yang mana dosen pembimbing kami di sini Bapak Dadan Sumarna SHMH. Adapun kelompok kami beranggota yang pertama saya sendiri Lira Wijaya, kemudian ada di samping saya. Perkenalkan, nama saya Setia Nusrofiani. Nama saya Andreas Minardi dan nama saya Herdi Dwi Prasetyo. Baik, sebelumnya di sini kita akan membahas tentang latar belakang dari ilmu filsafat dan selanjutnya akan membahas lebih rinci tentang teori neokantianisme itu sendiri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh pembaca pertama, Aktris Winardi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami ingin membahas terlebih dahulu latar belakang dari ilmu filsafat adalah ilmu yang menjadi induk segala pengetahuan. Filsafat merupakan sebuah sistem yang komprehensif dari ide-ide mengenai keadaan yang murni dan realitas yang terjadi dalam hidup. Filsafat juga dapat dijadikan panduan hidup karena hal-hal yang berada di dalam lingkupnya selalu menyangkut sesuatu yang dasar dan membutuhkan penghayatan. Filsafat digunakan untuk menentukan jalan yang akan diambil seseorang dalam kehidupannya. Filsafat juga memberi petunjuk mengenai tata cara pergaulan antar sesama. Tak lepas dari semua itu, pada dasarnya filsafat adalah bersumber dari pertumbuhannya pola pikir manusia. Semua yang ada atau yang telah ada bisa diperhatikan, dipikirkan secara rasional. Karena berpikir adalah aktivitas individu dan manusia mempunyai pengetahuan yang bisa bertanggung jawab atas keabsahannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa filsafat adalah mendalami sesuatu secara mendalam berdasarkan penalaran yang dimiliki seseorang, dan akhirnya bisa melahirkan aliran neokantianisme yang akan dipaparkan malam ini. Perlu kita ketahui sekilas bahwa ilmu neokantianisme ini adalah filsafat biasa dihubungkan dengan ilmu empiris. Kantianisme adalah paham filosofis yang mengalir dari pemikiran Immanuel Kant. Aliran ini lahir sebagai tanggapan atas ketidakmampuan paham idealisme yang berusaha menanggapi tentang tantangan ilmu empiris dan positivisme dalam bidang agama. Ketidakmampuan ini dikarenakan argumen-argumen idealisme tetap berada dalam tataran teoritis. Dengan kata lain, argumen atau pemikiran mereka sulit untuk diterapkan dalam tataran praktis. Padahal di lain pihak, baik ilmu empiris dan positivisme menyatakan apa yang benar adalah apa yang dapat dibuktikan melalui dalam pengalaman. Agama memang berurusan dengan apa yang super sensibilis, tapi sekaligus agama juga harus dapat memperlihatkan dalam kehidupan konkret, praktis dan aktual. Lebih lanjut, saya akan membacakan terkait latar belakang dan gagasan dasar neokantianisme. Setelah kematian Kant pada tahun 1804, pemikiran filosofis kan menjadi daya tarik besar untuk para pemikir Jerman. Salah satu karya besar Kant dari 3 karya besarnya yaitu Kritik Budi Murni. Mendapat sorotan dari beberapa filsuf Jerman. Apa yang disoroti oleh para pemikir Jerman
sesudahkah. Hal yang disoroti adalah epistemologika. Epistemologika adalah salah satu cabang filsafat sistematis yang mengetahui soal pengetahuan atau pengenalan, dan pernyataan filosofis yang menggeluti soal pengetahuan atau pengenalan, dan pernyataan filosofis yang menyentuh epistemologi ialah apakah pengetahuan yang diperoleh tentang sesuatu adalah benar. Epistemologi kan diulas dalam karya besar Kritik Budi Murni. Pertanyaan dasar yang hendak dijawabkan dalam karya ini adalah apa yang bisa diketahui. Pertanyaan serupa, apa yang hendak saya lakukan? Diajukan sehubungan dengan etika yang dibahaskan dalam karya besarnya yang lain, yaitu Kritik Budi Praktis Akal Budi, menurutkan mempunyai dua fungsi, yaitu teoritis untuk mencapai pengetahuan yang benar, dan fungsi praktis untuk bertindak. Fungsi praktis dari akal budi identik dengan kehendak atau kemauan mendorong manusia untuk bertindak. Dalam buku tebal Kritik Budi Murni kan menandaskan bahwa manusia hanya bisa mengetahui segala sesuatu yang tampak pada akal budinya. Segala yang tampak pada akal budinya disebut fenomena. Sementara isi atau intisari dari segala yang tampak itu dengan nama noumenon, hakikat benda di dalam dirinya atau das dingnes, tidak bisa diketahui oleh akal budi kan mengulas tema tentang fenomena dan noumena. Itu pada bagian pokok ketiga doktrin transdela dari daya penilaian dari karya besarnya Kritik Budi Murni. Hans Michael Gärtner mempertajam konsep Kant itu dalam bukunya Kant Kritik jaringan akal budi hanya memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide tentang suatu dalam dirinya atau momentum, tapi apakah sesuatu yang diide itu yaitu suatu di dalam dirinya sungguh ada, tidaklah diketahui dengan pasti. Kebenaran tentang sesuatu di dalam dirinya atau momentum diragukan dan dipersoalkan. Manusia bersikap indifferent terhadapnya, ada atau tidak momentum itu bagikan tidaklah perlu sibukkan. Konsekuensi yang maha dahsyatnya dari pemikiran ialah bukan menolak metafisika tradisional yang merefleksikan dunia untuk melampaui dunia pasif, dan menolak ontologi yang berbicara tentang realitas. Metafisika menurut bersumber pada kodrat alamiah akal budi manusia dan kemampuan akal budi manusia untuk mengalahkan sesuatu hal. Kan berkata, maka kita sudah secara rinci menurut kemungkinan subjektifnya melukiskan metafisika sebagaimana dan sungguh tersedia dalam kodrat alamiah akal budi manusia, dan secara jelas dalam hal tertentu yang menetapkan tujuan hakiki bumi manusia, dan secara jelas dalam hal tertentu yang menetapkan tujuan hakiki pengolahannya. Tiga cabang metafisika tradisional dikritik dan ditolakkan. Selanjutnya yaitu metafisika yang berguru tentang hakikat manusia, yang metafisika yang berguru tentang Allah, filsafat Tuhanannya,
Tapi kebenaran pengetahuan menyelengkap tidak bisa dicapai oleh akal budi, karena yang hanya bisa dicapai oleh akal budi dari saya materi yang akan saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan terkait pembahasan neokantianisme ini oleh saudari Cynthia. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sekolah Marburg. Sekolah Marburg didirikan oleh Hermann Cohen pada tahun 1842 sampai tahun 1918. Profesor filsafat di Universitas Marburg, beliau merintis sekolah neokantianisme bersama rekan seprofesinya di Marburg, Paul Marquardt, pada tahun 1854 sampai 1924. Kemudian dari sekolah ini muncul tokoh lain yang berhaluan sama, yaitu Ernst Cassirer pada tahun 1874 sampai tahun 1945. Selanjutnya ada Nikola Hartmann pada tahun 1882 sampai tahun 1950, dan Julius Ebbinghaus pada tahun 1885 sampai 1981. Sekolah Marburg berkonsentrasi pada teori ilmu pengetahuan alam yang bersifat pasti. Gagasan dasar ini tentu mengacu pada pemahaman tentang kepastian pengetahuan yang hanya bisa diperoleh melalui fenomena-fenomena alamiah yang tampak pada akal budi. Kepastian pengetahuan tentang alam dan kodrat bisa diukur melalui penetapan matematis terhadap gejala-gejala alam atau fenomena alam. Hermann Cohen memahami kritikan sebagai sebuah teori pengalaman, dan dari teori pengalaman ini Cohen mengembangkan suatu sistem logika, etika, dan estetika. Ilmu pengetahuan alam dikembangkan Cohen sebagai sebuah teori ilmu pengetahuan yang bersifat matematis atas dasar idealisme yang bersifat logis. Metafisika yang ditolakkan disebut Cohen sebagai idealisme logis. Perlu dicermati bahwa teori Kant tentang pengalaman adalah menyerap pada manusia sebagai subjek. Serempak diberi pengertian oleh budi manusia, dan akal budilah yang memformulasikan pengalaman. Menurut Cohen, pengalaman sebagai fenomena difikirkan oleh akal budi. Sementara noumenon dari hal yang dipikirkan atau das dingansih atau benda di dalam dirinya, hakikat benda, dan sebagainya, karena tidak dapat diketahui oleh akal budi. Disimpulkan oleh akal budi sebagai idea tentangnya. Itulah idealisme logisnya yang mengganti kedudukan metafisika. Pengetahuan tentang fenomena yang mengacu pada kodrat alam diperoleh secara tegas, objektif, teliti, dan tepat hanya melalui proses mematissirat atau memastikan fenomena-fenomena itu atas dasar logika berpikir. Secara sederhana, dapatlah dikatakan bahwa ide-ide tentang noumenon diteliti melalui penyusunan logis, idea-idea yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan alam yang bersifat matematis. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang implikasi neokantianisme bagi penelitian dunia terhadap agama. Keunggulan filsafat Kant
dan neo-kantianisme terletak dalam rasionalitas manusia sebagai penguasa tertinggi untuk menggeluti masalah-masalah kehidupan manusia, dunia dalam segala aspeknya. Rasionalitas diartikan sebagai akal budi dan kemampuan akal budi, dan salah satu kemampuan akal budi yang menjadi jargon utama filsafat kandidat para pemikir neo-kantianisme. Karena penilaian itu berasal dari keterampilan akal budi, maka kritik itu sendiri dipandang sebagai seni akal budi dalam menempatkan segala sesuatu ke bawah kekuasaan akal budi untuk menguji segala sesuatu secara terbuka dan bebas tanpa halangan. Filsafat neo-kantianisme yang berbasiskan pada epistemologi Kant membuahkan berbagai macam disiplin ilmu untuk menggeluti agama secara ilmiah, psikologi agama, sosiologi agama, antropologi agama, embriologi agama, fenomenologi agama, tipologi agama, dan sebagainya. Kemudian neo-kantianisme dalam sorotan kritis, posisikan ketika berbicara tentang kekasan teologi di hadapan filsafat justru mempertegas otonomitas mutlak filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu yang tidak perlu dimanfaatkan untuk melayani kepentingan teologi. Hal ini berdampak sangat dahsyat pada posisi para pemikir yang berhaluan neo-kantianisme untuk meneliti agama secara ilmiah. Pertanyaan ini memuat pada awal abad pertengahan ke-19, apakah arah penelitian terhadap agama harus bertolak dari dasar-dasar teologis metafisis seperti pengaruh romantik yang memberi tempat kepada unsur-unsur supranatural, yaitu pengaruh filsafat Friedrich Schleiermacher pada tahun 1768 sampai 1834. Ataukah penelitian terhadap agama harus melepaskan titik tolak teologis metafisis dengan mengambil alih pendekatan antropologis semata? Oleh para ilmuwan yang meneliti agama secara ilmiah, semua manusia adalah makhluk yang beragama. Orang ateis yang percaya bahwa tidak ada Allah disebut juga sebagai orang yang beragama. Orang yang beragama adalah orang yang beriman, tetapi isi iman kuat ateis bukanlah Allah dalam kepercayaan monoteistis. Mereka beriman kepada kemampuan manusia, khususnya kepada kekuatan dan keterampilan akal budi manusia. Ilmu pengetahuan yang merupakan hasil penalaran akal budi terhadap data-data empiris tentang agama justru mencerminkan kemampuan dan keterampilan akal budi. Eliade menyimpulkan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah homo religius. Manusia adalah manusia religius. Manusia adalah makhluk yang beragama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Randy. Baik, di sini akan saya lanjutkan pembahasan tentang neo-kantianisme. Sebelum berteologi dari aliran ini, sebelumnya penulis berusaha melihat kembali pemikiran Kant mengenai Allah. Karena itu, pembahasan ini akan dibagi menjadi dua bagian, yakni panorama pemikiran Kant mengenai Allah dan berteologi dari sudut pandang ini. Pemikiran Kant mengenai agama sesungguhnya berasal dari reaksi terhadap bukti ontologis tentang eksistensi Allah sebagaimana dijelaskan oleh Wolff dan Leibniz. Bagi Wolff dan Leibniz, eksistensi Allah dapat dibuktikan secara teoritis. Artinya, bahwa konsep Allah ada sesungguhnya menunjukkan eksistensi atau keberadaan Allah. Pengertian atau konsep ada di sini merujuk pada apa yang ada dalam ruang dan waktu. Dengan kata lain, ada dilihat sebagai predikat sebagaimana terdapat dalam objek-objek yang mendiami ruang dan waktu. Implikasinya, konsep Allah ada menjadi konsep konstitutif bagi segala sesuatu yang lainnya. Konstitutif berarti Allah menjadi alasan atau penjelasan terakhir bagi apa yang terjadi dalam dunia dan bahkan menjadi dasar kuasalitas terakhir bagi adanya dunia beserta isinya. Kant menolak pemikiran demikian. Bagi Kant, eksistensi Allah tidak bisa ditarik dari konsep bahwa Allah ada. Konsep ini keliru. Mengapa? Karena ada atau eksistensi itu bukanlah predikat sebagaimana dalam pengertian keluasan yang diperuntukkan bagi benda-benda objektif dalam ruang dan waktu. Untuk mengatakan sesuatu itu ada, tidaklah berarti
konsepnya menjadi tidak bermakna. Allah itu ada, tapi bahwa adanya tidak dapat dibuktikan dengan menjadi dasar pernyataan bahwa Allah itu lenyap, tidak ada, atau tidak bisa dibuktikan. Karena itu, kan berusaha mencari jalan lain selain jalan bukti teoritis ini dengan mendisiplinkan kemampuan akal dan budi manusia. Kemampuan budi manusia itu terbatas, maka tidak mungkin budi manusia melampaui apa yang bisa dijangkaunya. Pendisiplinan inilah yang disebut oleh Kant dengan kritik terhadap akal budi. Kantianisme adalah pemahaman di mana setiap kita mengambil keputusan, kita harus membayangkan bagaimana kita adalah pihak yang dirugikan. Pemahaman ini menjelaskan bahwa bila dilakukan sesuatu tindakan, maka tindakan itu dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Etika Kant memberi tumpuan hanya kepada pepatah yang mendasari tindakan sebagaimana baik atau buruk. Kant menunjukkan bahwa banyak pandangan akal kita kepada apa yang baik atau buruk mematuhi sistem itu, tetapi memunafikan bahwa mana-mana tindakan yang dilakukan atas sebab-sebab selain daripada tindakan yang rasional boleh baik atau buruk. Kant juga menafikan bahwa akibat sesuatu perbuatan dalam mana-mana cara akan menyumbang kepada bernilai moral perbuatan itu. Hujah beliau menjadi bahwa dunia fisikal adalah di luar kawalan, dan dengan itu kita tidak boleh bertanggung jawab untuk peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalamnya. Immanuel Kant adalah filsuf yang hidup pada puncak perkembangan pencerahan, yaitu suatu masa di mana corak pemikiran yang menekankan unsur rasionalitas berkembang dengan pesatnya. Pada masa itu lahir berbagai temuan dan paradigma baru di bidang ilmu, dan terutamanya paradigma ilmu fisika alam. Heliocentris, temuan Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543 di bidang ilmu astronomi yang membutuhkan paradigma geosentris mengharuskan manusia menginterpretasikan pandangan dunia, tidak hanya pandangan dunia ilmu tetapi juga dunia keagamaan. Selanjutnya, ciri kedua adalah apa yang dikenali dengan deisme, yaitu suatu pemahaman yang kemudian melahirkan apa yang disebut natural religion atau agama alam atau agama akal. Deisme adalah suatu ajaran yang mengakui adanya yang menciptakan alam semesta ini, tetapi setelah dunia diciptakan, Tuhan menyerahkan dunia kepada nasibnya sendiri sebab Ia telah memasukkan hukum-hukum dunia itu ke dalamnya. Selanjutnya, segala sesuatu terjadi adalah sesuai dengan hukum Tuhan, dengan hidup sesuai hukum-hukum akalnya. Pemahaman ini bermaksud memaklukkan wahyu ilahi beserta dan kesaksian-kesaksian, yaitu buku-buku Alkitab, mukjizat, dan lain-lain kepada kritikal akal. Kant berusaha mencari prinsip-prinsip yang ada dalam tingkah laku dan kecenderungan manusia. Inilah yang kemudian menjadi keunikan pemikiran filsafat Kant, dan terutama metafisikanya yang dianggap benar-benar berbeda sama sekali dengan metafisika pra-Kant. Keupayaan Kant ini dikenal dengan kritisisme atau filsafat kritis. Suatu nama yang diberikannya sendiri. Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanan dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan kritik atas rasio murni, lalu kritik atas rasio praktis, dan terakhir adalah kritik atas daya pertimbangannya. Setelah melihat pemikiran Kant di atas dan secara tidak langsung bagaimana Kant memahami agama, pemahaman ini berusaha untuk berteologi dari sudut pandang pemikiran Kant tersebut dalam konteks Indonesia dewasa ini. Sama seperti negara-negara lain, Indonesia pun mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Budaya teknologi seperti layar LCD sudah masuk ke dalam gereja-gereja di kota besar, seminar ataupun kursus teologi yang bertujuan semakin memahami nilai dan pesan Yesus pun sudah banyak dilakukan seperti itu. Adanya fenomena gerakan karismatis yang ramai diikuti dan lain
sebagainya. Semuanya ini mengidentifikasikan pencarian manusia akan Allah. Mengapa Allah dicari? Barangkali mereka merasa bahwa Allah sudah hilang dari hidup mereka, sehingga usaha apapun dilakukan untuk menenangkan kembali perasaan hati yang gelisah. Poin ini hendak menegaskan kembali perlunya fungsi kritik terhadap budi manusia. Namun, di pihak lain, budi manusia menuntut adanya penjelasan terakhir bagi hidupnya. Untuk apa? Supaya tiap perbuatan yang dilakukan dapat menghantar pada apa yang disebut dengan kebahagiaan. Tapi setelah melihat gagasan Kant mengenai Allah dalam penjelasan di atas, berteologi dari perspektif Kant berarti bersoal jawab dengan perbuatan manusia yang berkaitan dengan keutamaan hidup, moral, dan secara langsung pula dengan poin kebahagiaan yang didapat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya. Selanjutnya dari pembahasan neo-kantianisme ini akan ditutup oleh saudari Ira. Silakan. Baik, saya akhiri presentasi ini dan diskusi kelompok 4. Kurang lebihnya kami dari kelompok